Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agatha Nur Sabrina dengan NIM K141790. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai analisis regresi data panel pada Indeks Pembangunan Gender Jawa Barat tahun 2017 hingga 2019 yang dibimbing langsung oleh Bapak Insinyur Muhammad Mashkur MS dan Bapak Dr. Agus Muhammad Soleh SSI MT. Pokok bahasan yang akan saya kaji yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan saran, serta daftar pustaka. Gender secara umum menunjukkan perbedaan karakteristik secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini berdasarkan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang berada dalam lingkungan sosial tersebut. Perbedaan tersebut tidak masalah jika disertai dengan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dapat melalui indeks pembangunan gender yang merupakan suatu ukuran pembangunan yang berdasarkan dimensi pengetahuan, kesehatan, dan ekonomi yang menekankan status gender yang khususnya dalam mengukur kemampuan dasar menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika nilai IPG yang diperoleh kurang atau lebih dari 100, maka terdapat ketimpangan gender dalam pembangunan manusia. IPG merupakan rasio dari IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa dan Bali, bahkan seluruh Indonesia, yaitu sekitar 49,94 juta jiwa. Hal ini berbanding terbalik dengan perolehan nilai IPG yang didapatkannya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa IPG Jawa Barat mengalami posisi terendah di Pulau Jawa. Tetapi walaupun terjadi peningkatan selama 3 tahun terakhir, IPG di Jawa Barat masih terendah, sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengetahui perubahan yang mempengaruhi IPG di Jawa Barat. Beberapa penelitian telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui perubahan yang mempengaruhi IPG, antara lain penelitian dilakukan oleh Lestari tahun 2018 mengenai regresi non-parametric spine di Jawa Barat. Selain itu, terdapat penelitian oleh Lukiswati tahun 2019 mengenai regresi panel terboboti pada IPG penduduk perempuan di Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu analisis untuk mengidentifikasi perubahan yang berpengaruh signifikan terhadap IPG, terutama untuk perempuan di Jawa Barat. Data panel adalah data yang terdiri dari kumpulan amatan terhadap suatu objek dalam suatu periode waktu, menurut Gujarati tahun 2009. Keuntungan dari data panel adalah parameter model yang diperoleh lebih akurat dan peneliti dapat menganalisis masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan data cross-section dan data time series menurut Isharu tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan regresi data panel dan mengetahui perubahan yang jelas yang pengaruh nyata terhadap IPG perempuan di Jawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi BPS tahun 2017 hingga 2019. Unit amatan pada penelitian ini adalah 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Penelitian ini hanya membatasi penduduk berjenis kelamin perempuan, sehingga perubahan respon maupun perubahan penjelas yang dikumpulkan berasal dari penduduk perempuan di Jawa Barat. Adapun perubahannya dapat digunakan terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengumpulkan data. Kedua, mengeksplorasi data untuk melihat karakteristik data secara umum. Kemudian, memeriksa multikulturalitasnya, apakah terdapat atau tidak. Jika ada, maka menyeleksi perubahan jelas. Jika tidak ada, melakukan pendugaan parameter model gabungan dengan model pengaruh tetap. Selanjutnya, melakukan uji Chow untuk melihat model manakah yang lebih baik, apakah model gabungan atau model pengaruh tetap. Kemudian, melakukan pendugaan parameter model pengaruh acak jika yang terpilih adalah model pengaruh tetap. Sedangkan melakukan uji Bush-Pagan jika model gabungan yang diperoleh. Selanjutnya adalah melakukan uji Hussman untuk melihat model pengaruh tetap atau model pengaruh acak lebih baik. Selanjutnya melakukan uji Lagrange multiplier untuk melihat model manakah yang lebih baik, apakah model gabungan atau model pengaruh tetap, model gabungan atau model pengaruh acak. Kemudian melakukan uji Bush-Pagan, melakukan pengujian asumsi regresi data panel, interpretasi hasil, dan selesai. Eksplorasi data pada grafik tersebut menjelaskan tentang perkembangan IPG perempuan di Jawa Barat tahun 2017 hingga 2019 yang cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Kota Bandung memiliki tingkat IPG perempuan tertinggi di Jawa Barat selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut bisa terjadi karena Kota Bandung merupakan pusat pemerintahan Jawa Barat. Sedangkan untuk IPG perempuan terendah terletak pada Kabupaten Bandung Barat.
Selain itu, perlu dilihat bahwa hubungan antar perubahan penjelasnya melalui korelasi antar perubahan penjelasnya. Dapatkan pada tabel berikut adalah korelasi nyata terhadap Y, yaitu X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. Karena nilai P yang didapatkan kurang dari 0,05. Sedangkan perubahan X1 merupakan nilai P lebih besar dari 0,05, yaitu 0,49. Artinya tidak berkorelasi nyata terhadap Y. Dan korelasi yang paling kuat antar perubahan penjelas adalah perubahan X1 dengan perubahan X5 sebesar 0,55 dengan nilai P-nya kurang dari 0,05. Syarat lain dalam analisis regresi pada model regresi adalah tidak terjadi multikoliniaritas, sehingga dapat dideteksi dengan memeriksa nilai variance inflation factor atau nilai VIF-nya. Pada tabel dijelaskan bahwa semua perubahan penjelas tidak mengalami multikoliniaritas serius karena nilai VIF yang didapatkan dari setiap perubahan penjelas kurang dari 10, sesuai dengan kriteria pemilihan menurut Aktin Wande et al. Tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada perubahan penjelas yang saling berkorelasi dengan perubahan penjelas lainnya, sehingga kedelapan perubahan tersebut dapat digunakan untuk pemodelan regresi data panel pada penelitian ini. Pemilihan model terbaik dilakukan untuk memilih model sesuai dengan karakteristik data yang diamati. Model yang akan diuji yaitu model gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak. Berikut ini merupakan hasil dari pendugaan model gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak. Setelah itu, lakukan pemilihan model terbaik, menggunakan uji Chow dan uji Hosmer. Uji Chow untuk melihat model gabungan atau model pengaruh tetap yang lebih baik. Didapatkan bahwa keputusannya adalah model pengaruh tetap lebih baik karena nilai statistik uji yang diperoleh dan nilai P yang didapatkan kurang dari taraf nyata 5%, sehingga tolakan 0. Selanjutnya adalah memeriksa uji Hosmer untuk melihat model pengaruh acak atau model pengaruh tetap yang lebih baik. Didapatkan hasil bahwa model pengaruh tetap lebih baik karena nilai statistik ujinya lebih besar dibandingkan nilai chi-square-nya. Selanjutnya, setelah memilih model mana yang lebih baik, kemudian melakukan uji Purspagan untuk melihat apakah terdapat efek dua arah, efek individu, ataupun efek tetap waktu. Kemudian didapatkan bahwa pada efek dua arah, statistik ujinya yaitu lebih besar daripada nilai chi-square-nya, sehingga tolak H0, yang berarti terdapat efek dua arah pada model tersebut. Kemudian dicek kembali apakah terdapat efek individu atau efek waktu. Setelah dicek, ternyata untuk efek individu, nilai statistik ujinya lebih besar daripada nilai chi-square-nya, berarti terdapat efek individu pada model. Kemudian dilakukan pengecekan kembali untuk efek waktu dan didapatkan nilai statistik ujinya 0,31 dengan nilai chi-square-nya yaitu 3,84, sehingga diperoleh bahwa tidak terdapat efek waktu karena nilai statistik ujinya lebih kecil daripada nilai chi-square-nya, sehingga model terbaik yang didapatkan adalah model pengaruh tetap dengan pengaruh efek individu. Selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi regresi data panel untuk mendapatkan model yang valid. Pertama yaitu kenormalan sisaan menggunakan uji George-Ribeira menurut Gujarat tahun 2009. Statistik uji yang diperoleh itu 2,48 dengan nilai P-nya 0,16. Didapatkan bahwa statistik ujinya lebih kecil daripada nilai chi-square-nya, berarti bahwa sisaan yang diperoleh menyebar normal. Kemudian lakukan kebebasan sisaan menggunakan uji Woolrich karena menggunakan regresi data panel dan model terbaiknya adalah model pengaruh tetap, sehingga penggunaan uji ini lebih baik dibandingkan uji yang lainnya. Kemudian didapatkan bahwa nilai statistik ujinya 2,14 lebih kecil dibandingkan dengan nilai F-tabelnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau sisaan saling bebas. Selanjutnya adalah memeriksa kehomogenan ragam sisaan menggunakan uji Purspagan. Didapatkan bahwa nilai statistik ujinya 9,46 lebih kecil dibandingkan nilai chi-square-nya yaitu 15,51, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam sisaan pada model pengaruh tetap bersifat homogen. Interpretasi model yang terbaik yang didapatkan pada analisis ini adalah model pengaruh tetap individu. Hasil yang didapatkan memenuhi semua asumsi regresi data panel,
seperti tidak terjadi multikolinearitas, sisaan menyebar normal, tidak terdapat autokorelasi atau sisaan saling bebas, dan model bersifat ragam sisaan homogen. Persamaan dugaan model pengaruh tetap individu menunjukkan bahwa setiap kabupaten atau kota akan memiliki intercept yang berbeda-beda tergantung dari besarnya spesifik individu yang diperoleh. Pengaruh spesifik individu tersebut menggambarkan karakteristik setiap IPG perempuan tingkat kabupaten atau kota Jawa Barat tahun 2017 hingga 2019, sehingga didapatkan modelnya sebagai berikut. Model yang ini memperlihatkan bahwa X2, X3, X5, dan X5 merupakan positif terhadap IPG, yang berarti setiap kenaikan satu satuan puba akan meningkatkan tingkat IPG perempuan di Jawa Barat. Sedangkan puba X1, X4, X6, X7, X8 memiliki hubungan negatif yang diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan puba akan menurunkan tingkat IPG perempuan di Jawa Barat. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan bahwa model pengaruh tetap dengan nilai P-nya 1,23 kali 10 pangkat min 12 yang berarti nilai P-nya didapatkan kurang dari tarafnya 5%, sehingga terdapat minimal satu puba penjelas yang mempengaruhi IPG di perempuan di Jawa Barat. Dengan perubahannya yaitu X2, X3, X5, dan X7. Kemudian didapatkan nilai koefisien determinasinya yaitu 77,75%. Hal ini menggambarkan bahwa 77,75% keragaman dari IPG perempuan tingkat kabupaten atau Jawa Barat dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 22,25% dapat dijelaskan oleh perubahan lain di luar model. Kesimpulannya itu analisis regresi data panel diterapkan pada penelitian ini cukup baik dalam memodelkan IPG perempuan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019. Model regresi data panel yang sesuai terhadap penelitian ini adalah model pengaruh tetap individu yang menggambarkan bahwa 77,75% keragaman dari IPG perempuan tingkat kabupaten atau kota di Jawa Barat dapat dijelaskan oleh model dengan baik. Perubahan-perubahan yang signifikan yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, X2 presentasi penduduk yang mengalami jaminan kesehatan untuk rawat inap, X3 sumbangan pendapatan penduduk perempuan, X5 dan angka partisipasi sekolah tingkat SMP atau sederajat, X7. Sarannya yaitu pemilihan puba penjelas pada penelitian ini masih terbatas, terutama untuk data yang tersedia. Data yang tersedia terkait jenis kelamin dengan tingkat kabupaten atau kota masih sangat terbatas untuk diakses secara bebas maupun berbayar. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diperlukan data yang lebih lengkap dengan selang waktu yang lebih lama agar menghasilkan pola pergerakan tahunan yang jelas. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.